Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi ya seperti biasanya sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek saham Adaro yang hari ini turun 1,32% ke level 3.750 ya, dan 3.750 ini area supportnya untuk Adaro. Jadi ini besok itu penentuan apakah saham Adaro mau mantul naik atau breakdown di bawah 3750. Kalau misal langsung merah dan ya mending wait and see aja dulu kalau langsung merah ya, kecuali bisa breakout lagi dan kembali di atas 3740. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro gimana? Adaro hari ini tanggal 27 Desember aslinya keluar 78M ya, cukup banyak ya, aslinya keluar cukup banyak. Jadi kalau mau entry ya pikir-pikir lagi ya. Soalnya untuk aslinya net sell 78,4M hari ini tanggal 27 Desember. Kira-kira yang nampung siapa untuk saham Adaro? Untuk Adaro hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang nampung CP itu pun cuma 30,3M dan CP-nya ini CP lokal ya, CP EP versi lokal ya, yang nampung untuk aslinya yang jualan ini CS, BK, CCAK, ZP ya, dan yang masuk untuk aslinya kecil ini FS, SQ kalian cuman hitungan juta aja, nggak terlalu banyak. Jadi untuk Adaro hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh asing, market maker utamanya juga asing, MG, BK, CS, MG-nya net sell 17, MG-nya net sell loh ini. Jadi MG sebagian udah ngurangin porsinya ya di saham Adaro. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk MG-nya gimana? Nah, kalau kita cek dari tanggal 1 untuk MG-nya masih punya posisi sih 107,6M, cuman hari ini dikurangi porsinya untuk MG di saham Adaro. Kemungkinan besok gimana kalau lihat transaksi hari ini sih di distribusi asing cukup banyak. Jadi amannya sih kalau langsung merah mending wait and see aja dulu ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Misal kalau mau entry lagi di saham Adaro atau mau masuk lah ya, bisa pertimbangan deket-deket 3630 ya, ini area support Adaro secara histori ya. Kalau ini support secara Fibonacci-nya untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro ya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Support selanjutnya kalau masih turun di 3630. Untuk selanjutnya kita cek saham Pegas ya, dan untuk saham Pegas hari ini jebol support ya, enggak gagal mempertahankan posisinya di atas 1785. Jadi untuk saham Pegas hari ini jebol di bawah supportnya, close di 1755. Kalau secara teknikal support selanjutnya di area sini 1725 ya, perhatikan aja area ini untuk besok apakah ada yang jaga harga atau enggak. Soalnya untuk hari ini udah jebol supportnya ternyata di 1785. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana? Di saham Pegas hari ini secara keseluruhan aslinya net buy 3,7 ya, aslinya net buy, dan ini memang cenderung sepi untuk Pegas beberapa hari terakhir, dan hari ini pun juga masih sepi sebenarnya untuk saham Pegas. Valuasinya nggak terlalu gede, ini kita bisa lihat bareng-bareng market maker utamanya YP-nya net buy 2M. Secara keseluruhan didistribusi ya oleh AK, SQ, FS. Untuk AK-nya ini AK lokal sih, yang distribusi ini AK lokal, AK versi lokal. Jadi yang distribusi hari ini di saham Pegas lokal. Untuk aslinya sih masih, nah hari ini net buy 4,7 ya, dan kalau kita cek dari tanggal sini 6 Desember ya, dari tanggal 6 Desember untuk saham Pegas gimana? Sebenarnya ketika konsolidasi itu disertai dengan akumulasi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ada BK yang masuk 35,2M dan BK-nya ini BK lokal sih. Ya, BK lokal masuk 41M. Untuk aslinya juga ada lebih banyak yang masuk, jadi untuk aslinya sedikit akumulasi, untuk lokalnya ada yang akumulasi. Secara keseluruhan juga
Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham Pegas itu selama konsolidasi di area sini ya, dari tanggal 6 sampai hari ini pun secara keseluruhan masih diakumulasi. Jadi yang mungkin masih mau hold di saham Pegas, kalau mau average down bisa pertimbangkan dekat-dekat 1725 ya, tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini support terdekatnya, jebol di bawah itu support selanjutnya ada di 1680, dan untuk resistennya hari ini di area sini 1780, jadi resisten untuk saham Pegas. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini turun 0,59% ke level 108. Ini di area supportnya. Kira-kira besok gimana untuk saham Bumi? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bumi sebenarnya nggak terlalu ramai ya. Hari ini cenderung sepi, valuasinya cuman berapa ini? Sepi, frekuensinya cuma 3.600-an. Ini Bumi nggak seperti dulu-dulu ya. Kalau dulu sampai lebih dari 50.000 dalam frekuensinya, itu tandanya untuk saham Bumi cenderung sepi. Jadi untuk bandarnya atau market makernya itu masih nunggu rumor mungkin ya buat goreng saham Bumi. Kalau kita cek hari ini tanggal 27 Desember, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng lebih yang net sell sama net buy ini hampir balance. Market maker utamanya ya masih YPMC, cuman YP-nya cuma 10,7 M aja, net sell 3 M, MC-nya net buy 3,4. Jadi masih cenderung sepi. Kalaupun besok naik ya paling candle-nya candle kecil ya. Ya ini support sih di 168, tapi gimana ya, paling untuk besok ya masih konsolidasi untuk saham Bumi. Mungkin kalau mau spekulasi buy ya ini sih udah disupport ya, cuman karena harganya saat ini saham Bumi sepi, untuk transaksinya hari ini cenderung sepi untuk saham Bumi. Jadi untuk besok sih kalau saya mending di awal market wait and see aja dulu di awal market ya, tapi nanti next kalau setelah kelihatan rame ya kalau mau masuk. Disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini sih udah di area supportnya 168, jebol di bawah itu ya support selanjutnya ada di 162. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini naik ya 3,8% ke level 4.090 ya. Dan untuk MDKA itu emang untuk aslinya cenderung akumulasi ya, dari sini tuh ketika turun itu emang sebagian aslinya jualan, emang sengaja mungkin diturunin. Kalau kita cek untuk transaksinya, tapi hari ini dinaikin. Untuk aslinya hari ini gimana? Net buy ya, hari ini di saham MDKA aslinya net buy 22 M. Siapa yang naikin untuk MDKA? MDKA hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan diakumulasi oleh ZP. ZP-nya ini ZP asing, ZP BK asing ya, masuk ZP net buy 12 M, BK-nya net buy 6 M. Untuk lokalnya ada yang akumulasi ini si KI. Secara keseluruhan untuk MDKA, market utamanya hari ini BK, BK-nya net buy, walaupun untuk BK itu cenderung trading ya untuk hari ini. Lalu kita cek dari tanggal 19, AKBK-nya net sell ya. Dan hari ini gimana untuk AKBK-nya hari ini tanggal 27. Untuk AK-nya masih net sell sih, cuma 35 juta aja, nggak terlalu banyak ya. Jadi kemungkinan menurut saya untuk besok mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya untuk saham MDKA. Mengingat untuk saham MDKA itu pernah kita cek dari sini ya, cenderung diakumulasi asing dari mana ya. Kita cek aja dari tanggal 1 Desember, coba dari tanggal 1 Desember untuk MDKA. Ini kan ada BK, ZP asing. Kalau kita cek dari tanggal 1 November malah lebih banyak lagi aslinya yang masuk di MDKA. Ini saham MDKA dari tanggal 1 November. Kita bisa lihat bareng untuk aslinya ini. Ya kan, ZP, BK, CC, AG, ZP net buy 520 M, dan yang keluar cuma segini AKLC. Jadi untuk saham MDKA masih didominasi asing ya dalam kalau kita cek dalam 2 bulan terakhir ini.
dari November. Oh, di bawah ya. Jadi ya ini sih sebenarnya kemarin tuh kesempatan ya buat entry yang udah masuk. Mungkin tadi udah floating profit. Tapi ya tetap disclaimer kalau untuk besok sih mudah-mudahan masih bisa naik lagi untuk saham MTKA ya, untuk target price-nya ke area berapa untuk saham MTKA? Ke area berapa ya? Eh Mungkin bisa ke area sini pertimbangan kalau mendekati area 4280 ya, ini target price selanjutnya untuk saham MTK, mudah-mudahan bisa ke arah sini kalau besok masih naik ya, mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham MTKA, untuk supportnya di 3920, ini support saat ini untuk saham MTKA. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya mudah-mudahan masih bisa hijau untuk saham MTKA. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini turun 0,50% ke area supportnya 1990, ini pas di area support sih, kira-kira besok bisa naik atau enggak. Hari ini sebenarnya tadi sempat naik ya ke area 2040 tapi turun lagi, close di 1990 pas di harga supportnya untuk saham Antam hari ini. Antam hari ini secara keseluruhan aslinya netbuy ya, netbuy 4M. Kemarin pun juga netbuy kayaknya ya. Kemarin tanggal 26 juga netbuy, hari ini netbuy secara keseluruhan. Kalau kita cek hari kemarin Senin aslinya netbuy 20M. Nah, 20M. MTKA hari ini. Yang aslinya yang masuk ada ZP, BK, YU ya, kayak sama seperti di MDKA ya, ZP, BK. ZP hari ini bisa mantap netbuy 12M untuk ini belum no. Antam, sorry ya, ini belum dirubah. Antam hari ini gimana? AKBK ya, yang masuk untuk aslinya di saham Antam hari ini AK dan BK akhirnya netbuy 10,7M, BK netbuy 3,3M, dan aslinya yang keluar GP cuman 2 lot aja. Secara keseluruhan sebenarnya ada yang distribusi ya, DR ini kemungkinan yang bikin saham Antam turun, DR-nya net sell 18M. Tapi mudah-mudahan sih untuk besok langsung hijau aja ya untuk saham Antam, mengingat untuk hari ini yang pertama aslinya netbuy, jadi nggak menutup kemungkinan bisa open gap seperti hari ini. Hari ini kan open gap atas, kemarin close di 2000, hari ini opennya di 2010. Oke, itu untuk saham Antam ini sih pas di area support. Mungkin yang mau spekulasi buy ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau jebol di bawah support gimana ya? Kalau jebol mending wait and see aja dulu karena bisa ke area dekat-dekat 1900-an. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau menurut saya untuk besok ya ada kemungkinan mantul naik ya. Kita lihat aja besok untuk saham Antam. Kalau naik resistennya masih di area sini, area 2080 sampai 2100. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham BRMS yang hari ini hijau ya, hari ini naik 1,18% ke level 172 untuk saham BRMS. Kira-kira besok gimana BRMS? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BRMS hari ini tanggal 27. Aslinya netbuy 81 juta aja, nggak terlalu banyak. Hari ini tanggal 27 November untuk saham BRMS diakumulasi oleh PD yang distribusi CC. PD-nya ini PD lokal, yang distribusi juga lokal. Jadi untuk saham BRMS hari ini didominasi oleh broker-broker lokal ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Market maker utamanya PD-nya netbuy 18,9M dan AVGB-nya di 172, 170 pas di harga penutupan ya. Jadi untuk PD hari ini BEP di saham BRMS kira-kira besok gimana? Kalau kita cek dari tanggal 23 Desember ketika harganya ini mulai naik dari tanggal 22 ya.
Kita cek dari tanggal 22 November siapa yang naikin saham BRMS, PD. PD udah naik 26M dan hari ini pun untuk PD masih masuk. Jadi mudah-mudahan PD itu selama belum keluar atau jualan ya ada kemungkinan untuk saham BRMS mudah-mudahan masih bisa naik lagi aja ya. Kalau menurut saya untuk besok sih masih ada kemungkinan hijau lagi mungkin di awal market untuk saham BRMS. Target price kenaikannya ya kalau setelah histori resistennya di arah sini ya 193 ya, emang agak jauh cuman ya semoga aja bisa ke arah sini ya untuk sampai RMS. Mungkin kalau mau spekulasi buy antisipasinya di mana ya? Kalau kita cek dari tanggal 22 Desember coba. Kalau kita cek dari tanggal 22 AVG-nya si PD di 171 sih. Kalau antisipasinya masa di 171? Ya antisipasinya mungkin di harga berapa ya? Kalau kita cek dari sini-sini itu malah lebih di atas lagi AVG-nya si PD mungkin ya. Jadi ya mungkin kalau mau spekulasi buy entry, kalau mau antisipasi mungkin di bawah harga terendahnya hari ini. Harga terendah hari ini kan 168 ya, bisa antisipasi mungkin di 166 atau disesuaiin aja ya. Oke, itu untuk sampai RMS. Kemungkinan menurut saya ya masih hijau, cuman candlenya nggak terlalu besar karena PD-nya juga akumulasinya belum terlalu banyak ya. Oke, itu untuk saham BRMS ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham PBRX ya. Udah lama kita nggak cek saham PBRX. Hari ini untuk saham PBRX gimana? Naik ya, hari ini untuk saham PBRX naik 16,6% ke level 119. Kira-kira besok gimana untuk saham PBRX? Hari ini naik cukup tinggi. 119% ya. Sorry, naik 16% ke harga 119 setelah sekian lama itu turun. Ini PBRX udah lama nggak kita bahas. Waktu itu kita bahas mau apa ya? Mau rek isu ya kalau nggak salah, cuman nggak jadi. Untuk PBRX hari ini aslinya net sell 464 juta. PBRX hari ini tanggal 27. Siapa yang naikin untuk sampai PBRX secara keseluruhan? RF ya. RF hari ini akumulasi 1,3M dan kalau kita ikuti waktu itu ketika mau ada isu untuk sampai PBRX emang cenderung disimpan oleh RF ya, untuk barangnya itu diakumulasi oleh RF. Kalau kita cek di tanggal 1 November untuk sampai PBRX, coba siapa yang pegang barang paling banyak adalah RF ya. Dan untuk sampai saat ini untuk RF-nya masih masuk. Ini kita bicara barang-barang ya, bisa dikatakan untuk saham PBRX dari tanggal 1 November itu cenderung diakumulasi RF ya. Net buy 17,32M. AVG-nya di 131. Floating loss ya. Jadi untuk RF-nya floating loss. Apakah aman buat masuk di sampai BRX? Kalau buat invest sepertinya kurang aman kalau buat invest, tapi kalau mau spekulasi buy buat cepat-cepat ya nggak apa-apa ya, tapi hati-hati aja untuk hati-hati aja kalau udah floating profit ya, jangan berharap naik cukup tinggi walaupun bisa naik sampai puluhan persen, cuman takutnya nanti kalau turun ya. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemudian untuk besok kalau menurut saya masih bisa naik lagi ya untuk saham PBRX ini. Tapi buat teman-teman yang minat entry di saham PBRX ya saran saya jangan pakai duit yang terlalu gede. Karena untuk hari ini ya ini RF masuk 1,3M cenderung diakumulasi RF, AVG-nya di 111. Oke, itu untuk saham PBRX ya. Selanjutnya kita cek saham SDMU. Dan untuk saham SDMU hari ini turun cukup dalam ya, turun 5%. Tadi itu open gap atas, open di atas, naik langsung turun ke harga 76. Kira-kira besok gimana?
Kalau kita cek untuk transaksi SDMU hari ini aslinya net sell 9,7 juta aja. Ini market cap-nya kecil ya. Jadi kalau mau entry ya jangan pakai duit yang gede-gede. Untuk SDMU hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan didistribusi oleh YP net sell 2,4M, market makernya juga YP. Jadi mungkin ada kemungkinan besok masih merah di saham SDMU yang belum punya posisi, jangan buru-buru entry. Dan support selanjutnya, support terdekatnya ya, support terdekatnya di 72, perhatikan level ini. Kalau jebol di bawah itu ya bisa ke area sini 60-an. Mudah-mudahan sih nggak jebol, cuman ya kita lihat aja besok untuk saham SDMU yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya di awal market, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham SDMU. Selanjutnya kita cek saham SDPC ya yang hari ini turun ARB setelah tadi dinaikin cukup tinggi sampai ke level 398 ya, 396 tadi level tertingginya di arah sini sih, Pak. 396 ya. Ya 396 langsung dibanting ARB. Kira-kira besok gimana untuk saham SDPC, apakah masih ada kemungkinan buat naik lagi? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham SDPC, ARB untuk aslinya net buy cuma 3 juta aja, nggak terlalu banyak ya. SDPC hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan juga malah didistribusi oleh BQ. Market maker utamanya juga BQ ya, jadi kemungkinan tadi yang naikin itu BQ dan YP, cuman BQ-nya habis di atas, taking profit mungkin, dan net sell 2,5M untuk hari ini, BQ net sell 2,5. Kalau kita cek untuk BQ, untuk SDPC hari ini yang pasang harga di harga over ini masih banyak, lumayan banyak yang ngantri di harga 298 itu hari ini yang ngantri ada 2000-an lot ya. Jadi kemungkinan menurut saya untuk besok ada kemungkinan untuk saham SDPC itu open gap bawah ya. Jadi hati-hati aja mengingat untuk SQ-nya hari ini juga net sell 2M. Jadi kemungkinan besok masih turun di saham SDPC, apakah ARB atau enggak ya kita lihat aja besok ya. Yang penting ya kemungkinan besar sih di awal market open gap bawah untuk saham SDPC. Open gap bawah. Soalnya untuk hari ini BQ net sell 2,5M. Coba kita cek dari tanggal 1 Desember. Untuk SDPC ini emang market maker utamanya YP dan BQ ya. Cuman untuk BQ ini cenderung trading, YP-nya juga trading. Kalau kita cek di tanggal 1 Desember untuk BQ net buy 429 juta aja. AVGP-nya di 308. 308, oh di atas ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember. Kalau kita cek dari tanggal 1 November. Untuk BQ AVG-nya ya di 280 ini. Market utamanya YP BQ, BQ-nya di 280, YP malah AVGP-nya di 225. Berarti floating profit ya, cuman nggak terlalu banyak. Ya mudah-mudahan kalau besok ARB, mudah-mudahan BQ mau naikin lagi ya untuk saham SDPC. Oke, itu untuk saham SDPC ada kemungkinan besok ARB, tapi nggak menutup kemungkinan habis itu terjadi technical rebound ya, mengingat untuk si BQ itu AVG-nya masih lumayan di atas sih. Hari ini si net sell. Kalau dari kemarin BQ-nya net AVG-nya di 3 ya, masih lumayan di atas untuk AVG-nya si BQ ya. Mudah-mudahan kalaupun ARB ada harapan buat technical rebound ya, paling enggak untuk saham SDPC ini. Tapi kemudian besok di awal market masih merah. Oke, itu untuk saham SDPC. Selanjutnya kita cek saham Rafi. Udah lama kita nggak cek saham Rafi. Untuk saham Rafi hari ini masih konsolidasi di bawah sih, naik tipis 2%. Untuk sekelas Rafi 2% itu kecil ya.
Dana saham gorengan. Kira-kira besok gimana untuk saham Raffi kalau kita cek untuk transaksinya hari ini? Aslinya net sell 229 juta, nggak terlalu banyak. Hari ini tanggal 27 untuk saham Raffi. Setelah kesel malah ada yang akumulasi nih, diakumulasi oleh AO-nya net B 3M. Hari ini AO net B 3M ya. Dan yang jualan paling banyak aja cuma 1 M aja. Jadi kemungkinan ya gimana? Coba kita cek dari tanggal 19. Kalau kita cek dari tanggal 19 untuk AO ya, cuman AO ini baru masuk hari ini kayaknya. Ya, AO masuk hari ini, AVGP-nya di 154. Floating loss ya, floating loss 1 poin. Mudah-mudahan untuk saham Raffi, menurut saya sih untuk besok ya, kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya untuk saham Raffi ini. Ya, kemungkinan sih seperti itu karena hari ini ada siapa yang akumulasi ini? AO yang akumulasi 3M. Market maker utamanya hari ini juga AO, AO-nya net B 3M, AVGB-nya di 154, berarti floating loss 1 poin. Ya kalau mau spekulasi buy besok di saham Raffi ya disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau udah floating, untuk resistennya di area sini 172 ya, mungkin kalau next digoreng untuk saham Raffi ya bisa ke area sini. Untuk supportnya di area sini 136, kalau bisa dapat harga mendekati area 136 ya cukup bagus ya untuk saham Raffi. Oke, itu untuk saham Raffi ya. Tetap disclaimer ada kemungkinan sih menurut saya untuk besok masih bisa hijau, mudah-mudahan untuk saham Raffi. Nah, selanjutnya kita cek saham SMGR ya, yang hari ini turun 1,8% ke level 6.675. Dan untuk saham SMGR itu tadi sempat naik sih ya. Tadi kan open di 6.800, sempat naik turun. Ini sih di area supportnya, di zona support. Ya, antara di 6.650-an lah ya untuk support untuk saham SMGR ini secara histori. Soalnya di area sini udah beberapa kali gagal breakdown. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di SMGR aslinya net buy sih ya. Jadi untuk aslinya masih terus masuk di saham SMGR. Kita cek dari atas ini, kemarin kita cek juga aslinya terus masuk. Hari ini ketika saham SMGR turun, aslinya pun masih masuk. SMGR hari ini tanggal 27 Desember secara keseluruhan turun ya karena didistribusi oleh ini lokal NIN net sell 47M, CP net sell 19M, AO net sell 13M. Untuk aslinya sih net buy, aslinya malah sebagian besar masuk ya, BK, KZ, AK, AI yang keluar cuman CC aja, CC asing cuman keluar sekitar 25 jutaan. Jadi untuk saham SMGR secara bandermologi kalau emang tujuan masuk di SMGR ini buat ngikutin asing ya masih cukup aman ya, soalnya untuk NI itu emang yang paling yang nurunin sama SMGR itu NI ya. Kita cek dari tanggal 5 Desember aja ini NI udah natural 143M ya, tapi untuk alokasinya ini cenderung akumulasi, cenderung masuk di saham SMGR. Jadi ya santai aja kalau menurut saya ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk support tertekannya ya di sini 6650, kalau sampai besok jebol di area situ, support selanjutnya di area 6350. Mungkin yang udah masuk kalau nggak mau keluar atau nggak mau cut, masih mau hold tujuannya invest, kalau mau AVG lagi ya bagusnya kalau diturun sampai ke area sini ya. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari ini sih masih didistribusi oleh IN, cuman untuk aslinya masih net B 20M. Oke, itu untuk saham SMGR, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.